Saya bukan ahli perasuransian, tapi ya jelas bisnis asuransi itu kan bisnis uang, dan bisnis uang itu paling mudah untuk digerakkan kemana-mana. Nah, ini kebetulan baik Jiwasraya maupun Asabri itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, Asabri khususnya itu kan sesungguhnya adalah dana pensiun. Sama halnya juga dengan dana pensiun Pertamina beberapa tahun yang lalu itu juga mengalami kerugian barangkali 1 miliar begitu ya. Jadi memang dana-dana pensiun yang dikelola oleh BUMN ini berpotensi untuk bisa terselewengkan ya. Pertama begini ya, eh, kalau kita lihat di BUMN ini khususnya di perusahaan asuransi, kalau ada dirut yang begitu powerful, dia punya power, maka dia bisa mengalokasikan dana. Kan dana-dana ini mestinya diinvestasi. Di hasil investasi itulah yang akan menjadi keuntungan bagi para pensiunan sebenarnya ya. Tapi kalau salah dialokasikan, mungkin karena kepentingan dan lain-lain sebagainya, dirut mempunyai kewenangan yang terlalu besar. Satu. Kedua, terkadang direktur investasi di asuransi yang khususnya terkait dengan dana pensiun itu bukanlah orang-orang yang ahli betul untuk mengelola investasi. Ini kan kita bicara soal menempatkan dana untuk diinvestasikan. Jadi harus jelas research, harus ada fakta, dan harus jelas analisa. Nah, ini terkadang tidak dilakukan. Nah, masalah di BUMN ini juga adalah tidak efektifnya fungsi Dewan Komisaris. Mestinya kan Dewan Komisaris mengawasi dan mengendalikan arah daripada perusahaan asuransi itu khususnya ya. Tetapi terkadang Dewan Komisaris ini juga tidak memiliki kompetensi karena di BUMN ini terkadang Dewan Komisaris itu ditempatkan tanpa melihat keahlian dan kompetensinya. Terkadang juga tidak punya waktu. Sehingga apa yang terjadi? Ini direksi dan terkadang direktur utama itu yang memegang peranan yang terlalu kuat. Sehingga kontrol daripada Dewan Komisaris itu tidak berfungsi dengan baik. Ya, ini adalah fenomena di BUMN. Saya sudah mengkritik peranan daripada Dewan Komisaris di BUMN itu. Karena ada Dewan Komisaris yang sebenarnya hanya memberi tanda tangan persetujuan tanpa penganalisaan dan pengendalian yang efektif. Nah, ini yang harus dilakukan terkhusus mengenai asuransi yang terkait dengan dana pensiun ini. Karena dana pensiun itu kan miliknya para pensiunan. Tetapi yang mengelola tidak merasa terlalu penting karena mereka tidak harus mencari dana. Dananya sudah ada di situ. Jadi teramat mudah untuk dilakukan penyelewengan ataupun barangkali juga kesalahan karena tidak punya kemampuan dan ekspertis di bidang pengelolaan asuransi itu sendiri yang bisnisnya adalah bisnis investasi. Ini yang harus diperbaiki. Jadi jangan auditnya itu sudah terakumulasi 17 triliun baru diaudit. Nggak bisa begitu. Asuransi ini menurut saya tiap bulan mesti diaudit. Tiap tahun mesti diaudit. Dan harus betul-betul diperkuat dengan jajaran Dewan Komisaris yang mempunyai kemampuan sekaligus juga waktu untuk melakukan pengawasan itu. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.